Assalamualaikum Mas Ivan, Salam Mbak Ica. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah kali ini aku kepingin banget Mas Ivan membagi dong resep rahasia. Gimana caranya bisa jurnalnya tembus ke Scopus Q1 ya? Iya, Kiwan. Oke, ini nanti kita akan bagi-bagi part. Jadi ada part 1, part 2, part 3 gitu dan Ya, seterusnya. Sampai kita kelar bahas jurnalnya. Pokoknya siap. kita benar-benar pinginnya yang detail. Nah, untuk awal tolong dong dikasih motivasi atau juga dikasih dulu perjalanannya Mas Ivan sehingga bisa membuat jurnal yang berkualitas tuh seperti apa? Awal mula jatuh bangunnya seperti apa? Oke. Eh, jadi gini, awalnya juga aku tuh publish kan. Jadi awal publish kita kalau misalnya belajar, jadi ada dua hal sih. Apa namanya? Apakah kita akan ikut orang, ya kan? Atau kita akan start by ourselves gitu kan. Maksudnya kita start sendiri gitu. Kalau dulu saya start sendiri dari mulai dulu sampai sekarang itu saya kalau nulis itu selalu sendiri dan apa namanya enggak dengan orang lain gitu. Karena ada beberapa teman itu awalnya dengan misalnya dengan dosennya atau dengan apa koleganya kemudian bisa publish even ke Q1 atau Q2 atau Scopus dan sebagainya. Nah, tapi kalau saya di sendiri nih, dari sendiri. Nah, kalau saya kan pasti tipsnya sendiri kan. Nah, kalau dari tips sendiri ini awal mula emang kita jangan ngomong Q dulu gitu. Scopus itu kan range-nya antara Q1 dengan Q4 ya. Q1 sampai Q4. Nah, itu range dari Scopus kuartil 1 sampai kuartil 4. Paling bagus 1 yang paling mungkin kualitasnya kuartil keempat itu kan ada kan. Jadi range itu jurnal itu sampai Q1 sampai Q4. Nah, impact factor juga sangat berpengaruh juga. Jadi Q3, Q4 itu pasti impact factor di bawah 0,5 biasanya. Q3 itu 0,5 dikit ke atas. Q2 antara 0,8 0,9 ke atas, kemudian Q1 itu 1 sampai seterusnya gitu kan. Itu impact factor. Nah, jadi kita harus ngerti nih beberapa hal yang penting yang ketika kita mulai nulis jurnal. Yang pertama materi. Apakah materi penting? Ya, sangat penting gitu. Dulu saya materi bagus pertama-pertama kan. Jadi dulu saya pernah ke Q3, Q4, Q2 gitu. Sekarang terakhir Q1. Nah, itu kan perjalanan panjang. Jadi awal-awal itu emang materi mungkin jadi gini. Saya dulu mungkin ditolak itu udah ada ratusan kali ya. Ditolak ke Q2, Q1. Iya, beneran. Jadi mungkin puluhan ratusan lah ditolak itu berkali-kali dan itu penolakan itu kan pasti kalau jurnal kita submit tahu sendiri kan berbulan-bulan kan, jadi sangat lama dan sangat melelahkan dan tapi yang penting jangan putus asa gitu. Tahapannya adalah mungkin gini, jadi jangan dikira dengan materi bagus bisa Q1. Logikanya begini, kita mempunyai materi yang bagus, cara penulisan kita nggak bagus, itu juga bermasalah. Cara kita menyampaikan, jadi kita harus pahami setiap jurnal. Setiap jurnal itu ada namanya guidance for author gitu. Jadi petunjuk untuk author. Nah, setiap jurnal itu beda-beda. Nah, kita follow dengan itu. Apakah follow itu cukup? Enggak. Nah, nanti cara menulis itu juga penting. Bagaimana cara kita menyampaikan apa yang mau kita sampaikan. Menulis jurnal itu pada dasarnya kita menyampaikan apa yang kita hasilkan kerja kita kan. Nah, menyampaikan itu penting, termasuk dalam menyampaikan data. Jadi ada satu fenomena yang unik sekali. Jadi saya pernah kenal profesor gitu. Jadi dari saya baca itu apa namanya jurnal-jurnal dia dari tahun 80, 90 sampai sekarang itu. Jadi ada yang unik ini. Ada memang banyak yang dia berkualitas, artinya saya nggak bisa kerjain harus dia nih sebagai seorang profesor. Tapi ada beberapa yang kayaknya saya bisa ngerjain. Ini maksudnya nggak
maksudnya bukan di luar kemampuan saya bisa juga, tapi yang uniknya adalah cara dia menyampaikan tuh unik gitu. Jadi data penekanan data, penekanan finding. Jadi diingat, jurnal itu yang penting kan novelty atau kebaruan, ya kan? Kebaruan itu bukan berarti kita menemukan sesuatu yang benar. Kita membantah sesuatu yang sudah ada itu pun suatu kebaruan gitu. Nah, dari pengalaman saya baca itu tuh, oh ternyata memang cara menyampaikan data, cara menekankan finding kita atau result kita, hasil kita, penemuan kita sangat penting gitu. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang misalnya belum pernah atau terbatas misalnya jurnal Scopus, jangan pertama kali dipikirkan jangan kaitan sama Q dulu. Logikanya adalah semakin gede Q, semakin ribet, ya kan? Itu logika dasar aja, karena semakin berkualitas jurnalnya akan semakin ribet. Semakin ribet dia butuh data, semakin ribet dia membutuhkan novelty, clarity, kemudian dia membutuhkan grammar yang sangat baik, gitu kan. Tapi yang jelas gini, yang pertama jangan ngomongin Q dulu, yang penting Scopus itu. Scopus kan ada Q4 juga. Terus yang kedua adalah just write gitu aja. Tulislah terus menerus. Karena gini, dengan kita pengalaman menulis, maka kita akan belajar sesuatu. Contoh gini, bahasa Inggris belum banyak kok dosen ataupun di perguruan atau saintis di kita tuh yang bisa memahami menulis secara berbahasa Inggris yang baik, ya kan? Jadi saya tuh belajar dari profesor saya dulu tuh, ada namanya spoken English, ada namanya written English. Spoken English itu adalah bahasa Inggris yang dibicarakan. Nah, kalau kita menulis jurnal nggak bisa, harusnya written English atau istilahnya itu formal gitu, yang tata bahasa yang tertulis, yang harus dituliskan. Jadi ada kata-kata misalnya contoh spoken English happen terjadi. Written English-nya ada occur, beda kan? Itu sama-sama terjadi, tapi kalau kita pakai happen, kata happen di jurnal ketawain pasti ya kan, karena itu kan orang luar kan. Jadi itu spoken nggak bisa gitu, nggak bisa masuk ke written, misalnya occur, happen, kemudian banyaklah kosakata berbahasa Inggris yang spoken sama written harus dibedakan. Nah, poin pertama adalah yang pertama itu sebenarnya baca dulu. Kita kan bidang beda-beda ya, ada yang di medicine, ada di ekonomi, ada yang di sastra dan sebagainya. Kita baca dulu yang pertama, baca jurnalnya, pahami bagaimana mereka menulis, pahami bagaimana mereka mengatur grammar. Yang jelas kan ada banyak sekali perbedaan terminologi, ya kan, antara spoken dengan written. Misalnya di ekonomi, apakah defisit itu sama dengan defisit yang lain gitu? Maksudnya dalam dalam bahasa Inggris yang tepat itu bagaimana? Saya bukan orang ekonomi jadi nggak tahu ya. Nah, terminologi itu kita harus pahami. Kalau semakin kita banyak membaca, maka kita akan semakin banyak, ya itu dasar banget ya, kita semakin banyak membaca akan semakin banyak mengerti terminologi, kemudian bagaimana dia menulis, bagaimana dia memberikan point of view yang sangat menarik kepada pembaca gitu. Jadi membuat jurnal itu nggak kalah menariknya dengan membuat novel. Oke. Mas Ivan, yang lebih awal itu kita membaca jurnal atau kita menuangkan ide untuk menulis? Membaca dulu secukupnya, kemudian start writing. Gitu. Secukupnya ya? Secukupnya. Karena gini, pada dasarnya kalau kita karena gini, banyak sekali teman-teman yang merasa belum, ini nih bahasa Inggrisku nggak bagus nih, atau misalnya, wah ini menulisku masih kurang bagus gitu kan. Tapi kalau kita stuck di situ terus, maka ya selamanya kita nggak pernah mendapatkan karya gitu. Jadi secukupnya kita membaca, kita pahami, ya mungkin 20-30 jurnal misalnya kan.
paper gitu 20-30 nggak lama lah, sebulan lah cukup lah ya untuk membaca 20-30. Kemudian setelah itu baru silakan menulis. Menulis itu kan di jurnal itu ada review. Jadi tipe paper kan banyak kan, ada original paper, ada review, ada meta analisis, ada letter to editor gitu-gitu. Nah, silakan, maksudnya apa yang bisa kamu tulis saja gitu. Apakah review, apakah original paper atau apapun itu, tulis saja dulu. Jadi yang pertama kan dengan kita membaca kita punya ide nih, ya kan? Jadi apa nih yang belum ada, tulis saja. Walaupun sekedar review, jangan salah, sekedar review itu bisa juga ke Q1 gitu. Lama-lama ya, mungkin dalam awal-awal kita pasti stuck di Q3, Q4 gak ada masalah. Namanya aja kan kita belajar, nggak mungkin kan belajar kita langsung jadi pinter kan. Q3, Q4 gak ada masalah, yang penting berkarya dulu, di review misalnya, kemudian nanti kalau ada original paper tulis dulu gitu. Jadi secukupnya aja baca. Nah terus gini Mas, permasalahannya tuh kan banyak banget ya. Kayak orang tuh ragu-ragu untuk ini aku tulis jurnal nggak ya, kayak ngerasa eman-eman dengan tulisannya. Misalnya ini nanti kalau aku kirim sekarang, nanti kalau ternyata sebenarnya tuh aku bisa loh keterima di level yang lebih tinggi daripada yang aku kirim gitu. Saya sih nggak percaya itu ya. Karena gini, pengalaman saya kalau semakin kita berpengalaman, semakin kita bisa karena gini kan tadi bilang kan, saya bilang tuh materi itu penting gitu. Even kita dengan cara menyampaikan dengan sebaik mungkin, kalau materi itu tidak mencukupi untuk Q1, Q2, tidak akan bisa tembus gitu. Karena pengalaman saya begitu. Jadi nggak ada masalah kita Q3, Q4, toh juga sebenarnya itu pun juga karya gitu. Perlu diingat bagi siapapun yang akan menulis jurnal. Ini kan kalau kita ngomongin jurnal berarti kan untuk dosen ataupun saintis kan. Yang penting adalah seberapa kita disitasi kan. Benar nggak? Kita ke Q1 ada 10, tapi yang disitasi cuma 2. Kita ke Q3, Q4, tapi yang citasi 50. Kan lebih mending yang Q3, Q4. Walaupun memang kalau yang citasinya Q1 itu lebih berpengaruh. Misalnya yang sama-sama Q1 yang nyitasi itu memang lebih pengaruh. Tapi kalau kita merasa ukuran kita belum level itu, tidak ada masalah. Kita Q3, Q4. Yang jelas gini, kita fokuskan pada banyakin karya dulu. Setelah itu kita akan banyak dapat citasi. Nah, baru setelah itu kita move on ke level Q1, Q2. Baru nanti kita move on lagi ke perbanyak citasi dari Q1, Q2. Jadi gitu. Jadi levelnya itu ada levelnya untuk menulis kan. Jadi nggak bisa kita jump off point yang belum kita lalui gitu. Benar. Mas Ivantus, kalau misalnya gimana caranya nentuin sebenarnya tuh kualitas jurnal kita, kualitas tulisan kita tuh baiknya tuh di tingkatan mana, jurnal yang mana gitu. Trial and error aja. Jadi kalau pertama jangan Q1 dulu, Q2 misalnya. Misalnya kita punya karya pertama kali ya, coba ke Q2. 2 kali, 3 kali reject berarti not acceptable dimanapun Q2 itu kan. Sekali 2 kali. Kemudian ke Q3, sekali 2 kali di reject berarti Q4, gitu aja, trial dan error. Tapi pun dalam dalam kurun waktu trial dan error ini kita harus perhatikan komen dari reviewer. Misalnya nanti kita dapat komen yang kurang kita selama itu perbaiki juga gitu. Jadi setelah trial error, pokoknya intinya setelah trial and error kita mana Q berapa yang kita acceptable, ya sudah, berarti memang tulisan kita wordnya memang di situ Q itu gitu. Jadi mau berapapun Q2 misalnya belasan kita submit, kalau udah ditolak ya nggak bisa juga gitu. Tapi juga banyak kasus juga kan ya Mas, misalnya diterima ditolak di Q2 gitu kan, terus dia memperbaiki gitu, ya udah tapi dikirim ke Q3 ditolak,
tetapi pas dikirim ke Q2 tetapi dengan jurnal yang berbeda, ternyata diterima. Nah, pas aku korek-korek alasannya kenapa kok bisa akhirnya diterima, karena dia memperbaiki atas berdasarkan dari kritik-kritik dari penolakan misalnya dari Q2 ngasih kritiknya kurang ini. Pas dikirim ke Q3 dikasih masukan gini-gini. Akhirnya dia juga bisa masuk ke Q2 gitu. Ya, memang. Jadi makanya tadi saya bicara Q2 itu beberapa gitu. Memastikan aja misalnya 1 2 3. Jadi jangan 1 2 3 kalau ditolak semua dengan alasan yang sama bahwa materi kita tidak mencukupi, berarti memang kita nggak bisa ke Q2 gitu. Jadi jangan sekali aja. Coba Q2 berkali-kali dengan jurnal yang berbeda, 1 2 kali, 3 kali. Nanti kita akan tahu apakah memang kita worth atau enggak. Jadi kita lihat yang kedua, selain repetition itu atau repetisi, yang kedua kita lihat reviewnya, masukan dari komen dari reviewer ini. Jadi ada komen itu minor, ada major. Nah, kalau kita 2 kali 3 kali di RQ2 dan itu major, artinya, dan major itu komennya adalah ya materi kita nggak mencukupi, berarti udah konklusi kita nggak akan bisa ke Q2 gitu. Nanti ke Q3 baru. Apakah membutuhkan waktu yang sangat lama? Ya, tapi ini proses belajar ya. Nah, nanti kayak misalnya sekarang, kalau dulu saya kayak gitu. Jadi trial and error, ya memang waktunya lama. Tapi waktu itu sekali saya mau publish saya banyak gitu, papernya banyak, jadi nggak ada masalah nunggu gitu kan. Kalau sekarang saya bisa karena dengan pengalaman ya, jadi bisa kayak, oh ini saya nulis nih, kayaknya ini Q2 nih, nggak bisa Q1 misalnya. Sekarang udah bisa gitu. Jadi sudah dengan pengalaman ya, udah bangun feelingnya gitu kan. Lama-lama kalau udah berpengalaman atau misalnya udah beberapa kali, nanti pasti kita akan punya feelingnya kok. Oke. Terus kasih semangat buat kita agar mau tetap berjuang menulis di jurnal yang terindeks Scopus. Kasih motivasinya, Mas. Jadi perlu diingat nih ya, mau nulis itu seperti olahragawan. Kalau kita misalnya mau jadi pebasket, yang paling penting itu apa sebenarnya? Apa yang kita inginkan dulu sebenarnya. Jadi banyak dosen ataupun saintis itu hanya sebatas bekerja gitu. Artinya setelah bekerja dia nggak ada motivasi apapun ini. Apa yang dia capai itu yang sebatas pekerjaan yang memang harus dia lakukan gitu. Tapi kalau kita harus lebih dari itu gitu. Jadi misalnya saya mau jadi profesor nih, misalnya ya. Nah, being profesor, menjadi profesor itu membutuhkan kredit, ya kan? Kan ada 3 kredit di dalam perguruan tinggi kan, mengajar, kemudian pengabdian dan penelitian. Nah, paling tinggi kan penelitian nih, ya kan? Nah, tanpa penelitian yang mencukupi kreditnya, kredit profesor dari lektor itu kalau nggak salah 600. Nah, tanpa kredit yang sebesar itu kita nggak bisa mencapai apa yang kita inginkan gitu. Nah, jadi kita harus pertama setup apa yang mau kita capai dulu gitu. Kalau kita nggak ada yang mau dicapai, misalnya sebatas bekerja aja, ya menulis itu akan sangat berat. Yakin berat sekali, karena even kita punya motivasi pun memang berat menulis itu. Karena kayak stressful ya. Jadi menulis itu memang bikin stres, kemudian banyak sekali yang harus kita pikirkan karena novelty, karena kan kita berlomba-lomba juga ya dengan orang luar ya. Namanya novelty, kebaruan, susah nggak sih? Susah banget lah. Karena kebaruan itu kan berarti benar-benar baru kan. Kemudian kita berlomba-lomba dengan orang-orang yang di luar Indonesia, misalnya di Pakistan, di India, di Cina, di Amerika, kita berlomba-lomba dengan mereka. Memang susah. Tapi kalau kita punya motivasi yang kuat untuk apa yang mau kita capai, saya yakin menulis itu nggak berat. Event pun berat, kita punya motivasi yang cukup untuk tetap menulis gitu. Jadi
Misalnya aja menulis itu sebenarnya nggak perlu, kan ada banyak pertanyaan, aduh aku belum punya ini nih, materi penelitian misalnya kan. Nggak harus. Menulis itu kan ada paper itu kan tipenya review juga gitu. Review artinya kita cuma mengumpulkan data dari penemuan-penemuan sebelumnya, kita rangkum, kita temukan ide yang baru gitu. Nah, dengan kita sering menulis, kita jadikan menulis itu hobi dulu, ya nggak? Kita jadikan menulis itu hobi. Setelah kita jadi menulis itu hobi, yakin deh, percaya, karena saya mengalami gitu. Nanti ide itu wow, gitu. Jadi setiap apapun yang kita menemukan fenomena itu bisa jadi ide gitu. Dan kita bisa tulis. Ada pepatah yang ngomong gini, ide kalau tidak disampaikan, baik lisan maupun tulisan, akan hanya ada di kepala gitu, dan akan berguna gitu. Nah, bagi saintis maupun lecturer yang paling berguna adalah menulis. Karena kita ngomong hanya sebatas di kelas gitu, nggak ada gunanya lah buat masyarakat, karena di kelas cuma buat mahasiswa kan. Tapi kalau ataupun di seminar gitu ya hanya berguna bagi orang-orang yang ikut gitu. Tapi kalau menulis mungkin juga akan banyak sekali yang berguna untuk masyarakat gitu, di bidang baik bidang apapun ya, ekonomi, medicine, social science ataupun sastra, itu sangat akan berguna di masyarakat gitu. Jadi intinya mulai menulis, tetapkan apa yang akan kita mau capai, dan jangan pernah berhenti. Oke. Makasih banget Mas Ivan dikasih waktu, mengorbankan waktunya untuk bikin vlog bareng. Siap. Selanjutnya jangan sampai bosan ya Mas ngasih ilmu kepada kita. Kalau next kita bakal bikin vlog tentang apa yang kaitannya dengan jurnal. Jadi ini kan tadi sebenarnya kalau jurnal itu kan luar biasa banyak ya. Maksudnya tips-tips dan trik-triknya itu sangat banyak sekali, mulai dari grammar, mulai dari ide, wawasan, kemudian mulai dari novelty, materi dan sebagainya. Nah, ini tadi kan cuma hanya secara sebatas umum aja gitu. Nah, next mungkin kita akan bedah satu-satu nih. Mulai dari grammar nih, cara nulis grammar. Karena yang paling banyak tuh orang pasti mengeluh tentang grammar dulu nih. Padahal dia belum mikir materi udah, aduh nih nggak bisa nih grammar gue, misalnya bahasa Inggrisnya jelek misalnya. Ya itu pasti paling banyak lah. Nah nanti kita bahas di situ dulu kali ya. Oke. Penonton jangan lupa ya nanti dilihat juga part-part berikutnya. Pokoknya intinya kita berusaha untuk menebarkan kebaikan, sharing-sharing ilmu, ambil yang positifnya. Oke, makasih Mas Ivan. Oke, Mbak Ica. Ya, Assalamualaikum. Salam.